momen-momen yang Mbak Inge lewatin ini di rumah tangganya Mbak Inge, apa sih tips atau pesan nasihat dari Mbak Inge buat rumah tangga yang ada di luaran sana? Oke, jangan lengah, jangan ngoyo. Kalian tetap harus punya pekerjaan, punya tabungan sendiri. In case something bad happen, kamu nggak terlalu gelagapan kayak aku kemarin yang nggak tahu gimana gitu loh. Never take anything for granted. Pertama-tama terima kasih untuk udah dijaga, thank you untuk the good night sleep last night, thank you for this brand new day. Terus berdoa bahwa I'm expecting new miracles every day God, kayak gitu-gitu, dan kasih aku kekuatan, kasih aku fearlessness, aku bisa hadapin semua challenges, dan untuk bisa tabah dan Kuat. bahwa hari-hari akan baik-baik aja karena dijagain terus sama dia. Amin. Kenjo sama Marco kan udah pasti nonton, ini kan acara luar biasa ya. Asik. Mbak mau ngomong apa Ya, sama boleh. Kenjo dan Marco? Mami love you, Mami selalu ada buat kamu, kapanpun, anytime. Tinggal one phone call away, one video call away. I love you so much, dan soon kita jalan-jalan ke Jepang ya. Amin. Mbak, Chan ada mystery box lagi. Asik. Pokoknya banyak acara ya, Bu? ini penuh mystery box ya. Iya. Oke, sekarang ada mystery box yang ketiga. Ini tamu dadakan apa mystery box dadakan ini? Kebetulan saya ini ada sulap-sulapan. Oh, Ini iya. kali ini agak beda. Silakan, Mbak Inga. Buka. Cara, iya, ada Ya. surat lagi. Ini sertifikat rumah. Foto. Foto kayaknya mah. Foto yang lebih gede lagi. Siapa nih? Jeng jeng jeng. Apakah pacar baru Mbak Inge? My Dan mom, sedikit. my dad. Oh, tadi kita berbicara tentang anak, sekarang tentang sosok orang tua. Iya, Pasti mama tidak papa dipungkiri dan ketika ponakan. dirimu ngambil keputusan ini pasti akan Mempengaruhi. menyangkut kepada kedua orang Dan tua. mungkin Oh, iya. orang tua berat juga kali untuk menerima Awal-awal. kenyataannya. Iya, awal-awal agak berat, awal-awal masih ya kayak typical parents lah ya, kasihan anak-anak, pikirin anak-anak, and then kan aku nggak pernah cerita apapun ke mama papa. Jadi pas aku cerita kayak gitu, dia bilang, oh nggak bisa ya, sabarin lagi aja, sabarin lagi. Nggak bisa, aku bilang udah cukup. Dengar-dengar orang tua sempat nggak percaya kalau Mbak Inge tuh dalam masa-masa yang krisis di rumah tangganya Mbak Inge. Iya, memang aku nggak pernah cerita masalah keluarga, masalah rumah tanggaku sama siapapun. Nggak ke mama papa, nggak ke adik kakak, nggak ke temen juga. Mbak Inge punya teman cerita nggak sih, Mbak? Untuk meluapkan setiap selama ini persoalan yang dirimu Teman-teman alami? banyak, cuman aku yang bikin decision sendiri untuk nggak cerita. Sama sekali, satu orang pun nggak ada, Mbak? Nggak. Sampai akhirnya ya sudah, oke, cerai. Ari udah setuju, barulah aku cerita ke teman-teman. Apakah salah satu trigger Mbak Inge pingin pisah adalah karena udah nggak kuat stres sama masalah yang nggak selesai-selesai beres, atau gimana? Iya juga, salah satunya. Jadi aku menghargai dan masih sayang sama diri sendiri. Sampai ya udah, itu kan semua it's a journey ya. Udah bertahun-tahun, dan aku yang mikir, aku yang berdoa, masih waktu itu yang berharap ada perubahan. Masih tetap nyantol kayak bentar lagi berubah. Tapi kalau mau sampai berapa lama berharap seperti itu kan. Jadi akhirnya setelah yang sakit itu udah jadi titik stopnya aku. Triggernya di situ ya? Iya, udah stop, udah cukup. Sayangin diri sendiri, respect diri sendiri. Aku merasa I'm worthy, I am matter, Iya. I'm love, You I are. deserve Iya. peace, I deserve disayang gitu. Jadi udah cukup. Jadi makanya aku bisa kuat, bisa mantep. Selama dirimu kemarin proses perceraian, sempat minta saran-saran dari mama nggak sih? Awal-awal memang selalu begitu. Aku ceritain, akhirnya aku ceritain apa yang udah aku rasain, aku alamin, dan mereka mengerti, dan mereka melihat juga kesininya
proses perceraiannya tuh yang terjadi kayak apa, ups and down dramanya. Jadi mereka sekarang udah bisa ngerti, oh ini toh yang dimaksud sama Inge gitu. Dan Jadi menerima ya. menerima. Apalagi denger-denger Chan, Iya. katanya orang tua tuh sebenarnya pengennya Mbak Inge nggak usah tinggal di kosan, nggak usah sampai sewa apartemen. Orang tua tuh pengen ngebeliin apartemen tapi Iya. ditolak sama Mbak Inge. Wow, alasannya apa Mbak? Kan jadi lebih enak nggak Karena perlu mikirin mungkin, bulanan-bulanan dan lain-lain gitu. Iyalah, mereka udah bilang oke mama mau beliin aja gitu loh. Karena awalnya mama tahu aku mau ngekos kan. Tapi aku nggak mau karena aku mikir gilingan aku udah 41 tahun, masa aku masih nyusahin mama papa juga That's gitu. good. Dan dari dulu juga aku selalu merasa kalau bukan aku yang kerja, itu bukan punya aku. Mbak Inge, mungkin Mbak Inge bisa share nggak ke temen tamu dadakan setelah pengalaman yang Mbak Inge lewatin ini di rumah tangganya Mbak Inge, apa sih tips atau pesan nasihat dari Mbak Inge buat rumah tangga yang ada di luaran sana? Oke, jangan lengah, jangan ngoyo. Kalian tetap harus punya pekerjaan, punya tabungan sendiri. In case something bad happen, kamu nggak terlalu gelagapan kayak aku kemarin yang nggak tahu gimana gitu loh. Never take anything for granted, karena kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kalaupun ada sesuatu hal yang buruk terjadi, jangan lama-lama di tempat yang Selesaikan. darknya itu. Si waktunya kan terus berjalan. Jadi kamu harus bisa bangkit, karena sometimes orang-orang mungkin bisa memotivasi bilang you gonna be okay, but kalau kamu sendiri nggak percaya kamu bisa, ya nggak bisa, stuck aja di sana gitu. Jadi harus yakin akan ada akan ada light, ini dark tunnel, di depan udah ada lightnya gitu. Go for it gitu. So, Tapi apa karena kebucinan itu Mbak Inge mungkin dulu terlalu bucin sampai apapun ditahan sendiri, jadi penyakit, bikin diri sendiri tersakiti. karena kita kayaknya terbiasa tuh kalau cewek-cewek terutama as a caregiver, anak duluan atau suami duluan atau keluarga atau bahkan temen duluan, kita remah-remah terakhirnya nih. Like we're not that important. Jadi kita dapat sisa-sisanya aja, nggak bisa kayak gitu ternyata. Nggak Aku bisa. selama ini kayak gitu loh Mbak. Nggak boleh. Kayak kita orang nggak enakan kan, Iya. udahlah biar orang lain dulu deh yang bahagia, kita yang terakhir aja. Ternyata tuh nggak boleh Mbak. Nggak bisa. Jangan Cang, jangan ya, Iya. nggak boleh ya. Harus kitanya dulu Iya, penuh. iya, iya. Kitanya. Semuanya harus sama-sama bahagia gitu Mbak. Iya. Iya. Posisi kedua anak Mbak tuh lagi sama Mas Ari yang jarang ketemu gitu kan. Terus ada nggak sih saran dari orang tua ataupun tanggapan dari orang tua? Kenapa sih nggak kamu aja yang ngurus? Kenapa sih kenapa ke cowoknya nggak ke kamu aja gitu? Saran Oh, dari orang mama tua sempat tuh kayak gimana gitu, sih? kayak harus sama ini, harus sama ini. Kan ibu di mana pun Iya. juga nggak boleh jauh dari ibu kan, Iya. seorang anak apalagi masih kecil kan. Which is why aku fight untuk hak asuh hak wali itu kan, supaya at least 50-50 gitu. Karena aku tahu aku masih punya peran, masih harus sama mereka nih. Cuman di satu sisi aku lihat juga anak-anakku ini cowok, dan sekarang mereka udah teens, udah bukan pre-teens, udah teens. Dan mereka memang pasti tendensinya lebih mau deket, ngobrol, asik sama sosok Cowok sesama juga, aja, oke. which is papanya. Karena kalau anak cewek mungkin lebih asik pada saat teenagers tuh sama mamanya, lebih relate, ya kan? Jadi it's okay, aku tahu memang saat-saat usia segini mereka lebih butuh ngobrol apa-apa tuh lebih relate sama papanya. So itu juga, dan juga aku ngelihat mereka akan lebih nyaman di rumah itu gitu. Ditambah lagi aku juga masih harus build myself. yourself. So semuanya jadi kesatuan yang udah aku timbang-timbang, that's the best thing to do lah. Tapi mungkin jeritan hati Mbak Inge kali ya, bahwa mudah-mudahan dengan perpisahan ini tidak ada pembatasan tertentu yang Iya, mungkin harusnya membatasi Mbak Inge untuk bertemu dengan anak-anak, atau jadi jarak jadi semakin jauh kan juga itu pasti jeritan dari seorang ibu supaya diberikan kebebasan untuk Benar. bisa akses Of course. ketemu anak-anak. Iya. Kalau misalkan Mas Ari Wibowo nonton, apa yang ingin Mbak Inge sampaikan? Kita nggak bisa lama, nggak bisa lanjut lagi as couple, that's okay. Mungkin memang udah takdirnya seperti itu, tapi kita tetap bisa jadi the best parents for Kenzo and Marco.
apapun yang kamu lakukan, pikirin kebaikan Kenzo Marco dulu sebelum sebelum egonya kita, sebelum egonya aku, sebelum egonya kamu, pikirin anak-anak dulu. Terima kasih ya Mbak Terima kasih Inge. banyak, Mbak Inge luar Inge. biasa Luar sebagai biasa. wanita. Pandangan Jessica Mbak Inge tuh kuat banget. Ya. Dan semoga Mbak Inge bisa cepat berdiri sendiri, Amin. lebih strong lagi dan Ya. bisa menemukan kebahagiaannya kembali lagi. Amin. Dan bisa menjadi contoh wanita kuat Indonesia buat semua penonton di rumah. Ya, seperti Jessica juga kan, wanita kuat juga, akhirnya kan bertahan dan akhirnya sekarang menemukan kebahagiaan rumah tangga Iya. yang diimpikan Itu sama semua wanita, ya kan? strong. Iya. Kan bisa saling juara kan di sini kayaknya. Ya. Semoga Oke. Mbak Inge sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih buat tamu dadakan dimanapun kalian berada. Terima kasih, Mbak Tamu Inge. dadakan jangan lupa untuk selalu nonton tamu dadakan. Hanya di RCTI bersama saya Chan Galvin. Dan saya Jessica Iskandar.